Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Muklason selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Data dan Informasi kelas D. Kami dari kelompok 5, sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Dela Dewi Puspita. Yang kedua ada Aisyah Sabrina Pramusita. Yang ketiga ada Angelin Wijaya. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis dashboard bisnis intelijen yang dibangun dari data transaksi e-commerce. Fokus presentasi ini bukan hanya membaca grafik, namun menjelaskan bagaimana data berubah menjadi informasi, kemudian menjadi knowledge yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Dari perspektif manajemen data dan informasi, dashboard merupakan media untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sehingga nantinya atasan atau pimpinan dalam suatu perusahaan dapat memperoleh gambaran bisnis secara menyeluruh. Adapun untuk susunan materi sore ini akan kami sampaikan dimulai dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta penjelasan Entity Relationship Diagram atau ERD sebagai dasar pemahaman terhadap data yang digunakan. Selanjutnya, kami akan membahas dashboard yang pertama yang meliputi Executive Key Performance Indicator atau KPI. Yang kedua, tren penjualan bulanan top 10 kategori 10 produk, jumlah order berdasarkan stage, status pengiriman, metode pembayaran, dan review core. Selanjutnya, setelah itu presentasi ini akan dilanjutkan dengan pembahasan dashboard kedua yang mencangkup Executive KPI, Revenue by Customer State, analisis hubungan Free Value terhadap Delivery Difference, status pengiriman, serta review core. Dan sebagai penutup, di sini kami akan menyampaikan kesimpulan terkait aplikasi yang telah kami gunakan di Tableau dan juga analisis dari kedua dashboard yang telah kami buat. Selanjutnya, untuk latar belakang, tujuan masalah dan rumusan masalah bisa dipersilakan untuk Mbak Angelin Wijaya. Oke, makasih Kak Dela. Untuk latar belakang, kita menjelaskan di masalah ini perkembangan e-commerce yang pesat menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar seperti data pelanggan, pesanan, pembayaran, produk, dan ulasan. Data tersebut memiliki nilai strategis jika dikelola dan dianalisis dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sebagai salah satu e-commerce terbesar di Brasil, Oalis menghasilkan ribuan transaksi yang menyimpan informasi yang penting mengenai aktivitas bisnis dan perilaku pelanggan. Namun data yang tersebar dalam berbagai tabel database seringkali sulit dipahami dan pengelolaan dan visualisasi yang tepat. Pada proyek ini digunakan data set Oalis e-commerce dari Kaggle sebagai studi kasus yang menerapkan konsep manajemen data dan informasi. Proses yang dilakukan meliputi perancangan ERD, implementasi database menggunakan MySQL, serta pembuatan dashboard analitik menggunakan Tableau. Hasil dashboard memberikan insight mengenai penjualan, pelanggan, ulasan, pengiriman, dan distribusi wilayah sehingga dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Next, bisa langsung ke rumusan masalahnya. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana struktur realisasi data e-commerce OALIS dapat dimodelkan dalam ERD dan kompresi dan standarisasi. Yang kedua, bagaimana implementasi SQL dapat dilakukan untuk membangun basis data yang efisien. Yang ketiga, bagaimana tren penjualan bulanan OALIS berkembang selama Januari 2017 sampai Mei 2018. Lalu kategori produk apa saja yang memberikan kontribusi penjualan terbesar dan bagaimana distribusinya di antara top 10 kategori. Yang kelima, bagaimana distribusi geografis pelanggan berdasarkan state di Brasil dan hubungannya dengan volume pesanan. Yang keenam, bagaimana tingkat kinerja pengiriman OLIS dilihat dari proporsi pengiriman tepat waktu, secara on time, terlambat, dan tidak diketahui atau sebagai acknow. Ketujuh, bagaimana pola distribusi ulasan pelanggan, review score, dan kualitasasi dengan kualitas layanan secara keseluruhan. Yang kedelapan, metode pembayaran apa yang paling dominan dilakukan oleh konsumen polis dan bagaimana proporsinya. Untuk next ada di tujuan. Untuk tujuan proyek ini adalah merancang implementasi ERD yang memodelkan seluruh entitas dan relasi ekosistem dan data e-commerce di OLIS. Yang kedua, membangun basis data relasional menggunakan MySQL
Berdasarkan ERD yang telah dirancang berdasarkan implementasi SQL untuk keperluan analisis. Yang ketiga, analisis tren pertumbuhan penjualan oli secara temporal selama periode 2017 sampai 18. Yang keempat, mengidentifikasi top 10 kategori produk dengan performa penjualan tertinggi serta distribusinya. Yang kelima, pemetakan distribusi pelanggan dan volume order berdasarkan wilayah state di Brasil. Yang keenam, evaluasi kinerja pengiriman OLIS berdasarkan proporsi status pengiriman yang tercatat. Yang ketujuh, menganalisis pola kepuasan pelanggan melalui distribusi review score. Yang kedelapan, membangun dashboard interaktif menggunakan Tableau yang mengintegrasikan secara seluruh analisis di atas dalam satu tampilan visual yang komparatif. Selanjutnya ada di poin manfaat bagi perusahaan adalah menyediakan basis data yang terstructured, yang terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan pengelolaan data operasional jangka panjang. Menghasilkan dashboard analitik memungkinkan manajemen untuk memantau KPI utama secara real time termasuk dengan total penjualan, jumlah order, tingkat kepuasan pelanggan, dan kinerja pengirimannya. Yang ketiga, memberikan insight berbasis data mengenai kategori produk unggulan dan pasar potensial di berbagai wilayah Brasil sebagai landasan strategi pengembangan bisnis. Yang keempat, membantu identifikasi permasalahan operasional, khususnya terkait keterlambatan pengiriman, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada rantai pasok, supply, dan mitra logistik. Bagi konsumen, secara tidak langsung pengelolaan data dapat memungkinkan perusahaan meningkatkan layanan pengiriman, sehingga konsumen mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan ketepatan waktu yang lebih menjamin. Analisis review score dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan dan harapan konsumen secara lebih dalam, mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan dari platform Allis. Yang ketiga, peningkatan pemahaman terhadap preferensi metode pembayaran konsumen memungkinkan Allis untuk mengoptimalkan opsi-opsi pembayaran yang tersedia, termasuk menggunakan kemudahan penggunaan cicilan installment yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di Brasil. Untuk ruang lingkup ini, kita menggunakan yang pertama dataset yang digunakan adalah Olis e-commerce dataset yang bersumber dari Kaggle. Kita ambil data yang transaksinya dari tahun 2017 pada tanggal 1 Januari hingga 31 Mei 2018. Dataset ini terdiri dari 8 tabel utama, yaitu orders, customer, order items, order payment, order review, product, reseller, sellers, and product category transaction. Untuk secara teknisnya, untuk database, kita perancangan ARD-nya menggunakan MySQL. Yang kedua untuk SQL-nya kita juga menggunakan di MySQL Workbench. Yang ketiga, untuk pembangunan dashboard kita menggunakan Tableau Desktop. Lalu bisa lanjut ke database-nya saja, Kak. Oke, ini adalah tampilan ERD yang kita buat dengan 8 tabel utama. Pertama oke, di paling kiri atas ada row customer. Dia ada ID, customer ID, dan isinya juga unique ID. Ada zip code, itu adalah kode di saat pengiriman. Lalu ada kota dan negaranya. Ini berisi data-data customer. Yang sebelahnya ada row order, itu ada ID orders dengan ada customer ID. Mengapa di row orders ini ada customer ID? Itu adalah tanda bagi di relasinya antara row customer relasi ke row order. Karena satu customer bisa memiliki banyak orders. Dengan relasi ini kita sebut dengan one to many. Lalu isiannya pada row orders ada order status, purchase timestamp, ini adalah waktu di mana customer membeli, lalu approve, yang approve nanti adalah by admin, delivered, carrier date, diberikan pada pengirimannya, lalu deliver customer date, setelah sampai ke customernya, dan estimasinya.
Lalu di sebelah paling kanan, Raw Orders Review, dia ada relasi dengan order ID pada nomor ketiga ini. Relasinya dengan orders yaitu satu order bisa memiliki banyak review dan kita sebut dengan penyebutan one to many. Lalu di ada order review ini juga ada memiliki ID juga. Kalau ada score, skor ini nanti sebagai bintangnya 1 sampai 10. Lalu ada komen judul, ada isi pesannya, dan dibuat pada tanggal berapa, dan penjawabannya dari admin. Di bawah order review ada order items. Ini juga berrelasi dengan banyak. Yang pertama ada order ID, ada product ID, dan seller ID. Order items ini berisi dengan shipping limited, price, and variant value. Lalu di paling bawah juga ada row sellers, dia berrelasi juga dengan order items. Lalu isinya juga ada zip code, seller city, dan seller state. Untuk di tengah ada produk. Di produk ini juga relasi dengan order items. Karena dengan satu order bisa memiliki banyak products. Nah, itu kita relasinya dengan one to many juga. Untuk raw products kita ada isinya produk ID, product name, nama produk, deskripsinya produknya, lalu ada fotonya, berat, panjang, dan lebar. Ini adalah detail untuk pengiriman nanti. Lalu di raw products berrelasi juga dengan produk kategori name. Karena satu produk memiliki banyak kategori. Eh, maaf, banyak kategori berrelasi dengan satu produk, yaitu relasinya one to many. Lalu di produk kategori ini ada kategori name, nama produk, nama kategori produknya dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Atasnya raw order payments, ini ada order ID yang berrelasi dengan order, raw orders ya. Habis itu di raw order payments, dia ID-nya sebagai kita namakan dengan payment and sequential. Lalu dia ada tipe pembayarannya, installment-nya ini adalah cicilannya dan value-nya. Oke, mungkin bisa langsung ke tampilan tab view-nya, Kak. Baik, terima kasih Mbak Angelina Wijaya telah menjelaskan terkait ERD-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dashboard yang pertama. Pada halaman dashboard utama ini digunakan untuk menampilkan analisis lanjutan terkait persebaran pendapatan, kualitas layanan, dan hubungan antar biaya pengiriman dengan waktu pengiriman. Sehingga dashboard ini nantinya akan bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi performa operasional dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, langsung saja pada bagian dashboardnya ini, atau mungkin bisa langsung ke sebentar. Mungkin bisa langsung lanjut ke tabelnya. Baik, berikut ini merupakan tabel dashboard pertama yang telah kami buat. Pada dashboard pertama ini, di sini terdapat Executive Key Performance Indicator atau KPI. Di sini kami membuat 4 KPI, di mana pada bagian atas dashboard ini berfungsi sebagai ringkasan kinerja bisnis secara menyeluruh, yaitu total sales sebesar 760,026 dan total order sebanyak 8.675 dengan total customer sebanyak 3.482 dan juga average review sebesar 4,05 per 5. Selanjutnya, pada keempat indikator ini saling berkaitan dalam menggambarkan performa perusahaan, di mana dari segi aspek finansial, operasional, dan juga kepuasan pelanggan. Semakin tinggi jumlah transaksi, umumnya akan meningkatkan nilai penjualan. Namun keberhasilan nilai bisnis ini eh, tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, melainkan juga kualitas layanan yang tercermin dari nilai ulasan pelanggan.
Dari perspektif manajemen data dan informasi, KPI tersebut merupakan hasil dari transformasi data operasional menjadi informasi strategis yang dapat dimanfaatkan manajemen untuk eh, mengevaluasi kondisi bisnis secara tepat dan cepat serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya di sini terdapat bar chart tren penjualan bulanan. Di sini grafik tren penjualan bulanan menampilkan perubahan nilai penjualan selama periode 2017 hingga 2019 sehingga memudahkan manajemen dalam mengidentifikasi pola pertumbuhan, fluktuasi musiman atau seasonality maupun anomali yang terjadi pada waktu tertentu. Terlihat pada tahun 2018, di sini mengindikasikan adanya pengaruh promosi atau kampanye pemasaran sehingga dapat meningkatkan permintaan pasar. Informasi ini sangat penting dalam proses forecasting, perencanaan persediaan, pengelolaan kapasitas logistik, serta evaluasi efektivitas strategi bisnis. Selain itu, grafik ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah perubahan penjualan dipengaruhi oleh kategori tertentu atau oleh peningkatan permintaan pasar secara keseluruhan. Selanjutnya, di samping terdapat eh, chart yaitu top 10 kategori produk di mana visualisasi top 10 kategori produk ini memperlihatkan 10 kategori dalam kontribusi penjualan tertinggi, di mana kategori Relogios Presentes, Beleza Saude, dan juga Chamamesa Banho menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Sehingga informasi ini tidak hanya menunjukkan produk yang diminta pelanggan, tetapi juga membantu perusahaan menentukan prioritas dalam pengelolaan persediaan, strategi promosi, serta pengalokasian sumber daya pemasaran. Hubungannya dengan grafik tren penjualan di sini sangat erat karena peningkatan penjualan pada periode tertentu nantinya akan dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kategori produk mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan tersebut. Selanjutnya, di samping di sini ada chart jumlah order berdasarkan state, di mana pada grafik ini menggambarkan distribusi pelanggan berdasarkan wilayah geografis. Berdasarkan dashboard wilayah SP memiliki jumlah pesanan tertinggi dibandingkan dengan wilayah seperti RJ, MG, PR, SC, BA, DF, GO, dan ES, sehingga menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan pasar utama dari suatu perusahaan tersebut. Dari perspektif manajemen data dan informasi, analisis spasial ini sangat penting untuk mendukung keputusan strategis seperti penentuan lokasi gudang, optimalisasi distribusi logistik, hingga penyusunan strategi pemasaran berbasis wilayah. Sehingga informasi ini juga saling melengkapi dengan dashboard kedua nantinya yang akan menampilkan revenue by customer state sehingga manajemen dapat membandingkan jumlah transaksi dengan nilai pendapatan yang dihasilkan oleh setiap wilayah. Selanjutnya, di sini yang bawah terdapat status pengiriman. Pada diagram donat ini, status pengiriman menunjukkan bahwa 90,49% pesanan berhasil dikirim tepat waktu. Eh, Sementara 7,31% ini mengalami keterlambatan dan 2,20% ini berada pada kategori lainnya. Tingginya persentase pengiriman tepat waktu menunjukkan bahwa proses logistik perusahaan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi target Service Level Agreement atau SLA, di mana kinerja pengiriman ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kepuasan pelanggan karena ketepatan waktu pengiriman akan meningkatkan pengalaman pelanggan, sedangkan keterlambatan pengiriman ini berpotensi untuk menurunkan nilai ulasan, meningkatkan komplain, dan juga mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya bergeser pada chart metode pembayaran. Di sini grafik metode pembayaran ini menunjukkan bahwa 76,18% transaksi dilakukan menggunakan kartu kredit, diikuti oleh Boleto sebesar 17,50%, sedangkan metode pembayaran lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil, sehingga dominasi penggunaan kartu kredit menunjukkan preferensi pelanggan terhadap metode pembayaran yang praktis dan juga efisien.
Informasi ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengoptimalkan integrasi sistem pembayaran digital, meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi risiko fraud, serta menyusun strategi promosi berdasarkan metode pembayaran yang paling banyak digunakan maupun yang masih perlu untuk ditingkatkan penggunaannya. Selanjutnya, pada bagian chart review score di sini memperlihatkan grafik bahwa sebagian besar pelanggan memberikan rating 5, sehingga menghasilkan rata-rata ulasan sebesar 4,05 dari 5, yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan tergolong tinggi. Dari perspektif manajemen data dan informasi, review pelanggan merupakan bentuk voice of customer yang memberikan umpan balik terhadap kualitas produk, layanan, proses pembayaran, hingga ketepatan pengiriman. Oleh karena itu, indikator ini menjadi ukuran keberhasilan keseluruhan proses bisnis karena nilai review yang tinggi mencerminkan pengalaman pelanggan yang positif dan potensi meningkatkan loyalitas, pembelian ulang, serta daya saing perusahaan di pasar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan terkait penjelasan dashboard kedua. Izin untuk mengganti share screen dashboard kedua. Dipersilakan untuk Mbak Aisyah Sabrina Pramusita. Baik, terima kasih Mbak Dela. Baik, saya akan menjelaskan terkait dashboard kedua. Dashboard kedua merupakan dashboard yang berfokus pada hubungan antara kualitas layanan, performa pengiriman, dan pendapatan. KPI pada bagian atas tetap ditampilkan sebagai ringkasan performa bisnis sehingga memudahkan pemahaman kondisi keseluruhan sebelum melakukan analisis lebih mendalam. Terdapat 4 chart utama dalam dashboard ini, yaitu pertama adalah revenue by customer stage, review score, freight value, versus delivery difference, dan status pengiriman. Pertama, saya akan menjelaskan terkait chart revenue by customer stage. Revenue by customer stage merupakan visualisasi persebaran pendapatan berdasarkan negara bagian. Semakin gelap warna suatu wilayah, maka semakin besar total revenue yang dihasilkan. Dashboard ini membantu mengidentifikasi wilayah dengan kontribusi penjualan tertinggi, sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas pemasaran, distribusi produk, maupun strategi ekspansi pada wilayah yang memiliki potensi pasar terbesar. Selanjutnya, akan pada chart revenue score. Chart revenue score berbentuk grafik batang yang menampilkan distribusi skor ulasan pelanggan dari nilai 1 hingga 5. Dapat dilihat bahwa mayoritas pelanggan memberikan rating 5 menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap layanan. Namun keberadaan review dengan skor rendah tetap perlu diperhatikan karena dapat menjadi indikator adanya permasalahan pada proses pembelian, pengiriman, maupun kualitas produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke chart freight value versus delivery difference. Dan ini berbentuk scatter plot yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara biaya pengiriman dengan selisih waktu pengiriman. Dengan estimasi hipotesis bahwa jika biaya pengiriman lebih tinggi, maka pengiriman akan lebih cepat, maka seharusnya terlihat pola hubungan yang jelas. Namun, titik-titik data menyebar tanpa pola yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya logistik belum tentu berbanding lurus dengan ketepatan waktu pengiriman. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain seperti jarak pengiriman, kapasitas gudang, ataupun performa meta logistik yang turut mempengaruhi waktu pengiriman. Selanjutnya adalah chart status pengiriman. Chart berbentuk diagram donat memperlihatkan proporsi status pengiriman pesanan. Mayoritas pesanan berhasil dikirim tepat waktu, sedangkan sebagian kecil mengalami keterlambatan atau memiliki status yang belum diketahui. Visualisasi ini membantu perusahaan memonitor kualitas layanan logistik dan mengevaluasi apakah tingkat keterlambatan masih berada dalam batas yang dapat diterima oleh pelanggan. Hubungan antara kedua dashboard. Dashboard kedua menunjukkan analisis untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi performa. Bisa seperti apakah ada penurunan kepuasan pelanggan, Pak. Kemudian pengguna bisa memasuki dashboard kedua dan dapat menelusuri penyebab
apakah melalui distribusi review atau status pengiriman atau melalui persebaran review per wilayah maupun hubungan antara biaya logistik dan ketepatan pengiriman. Dengan demikian, kedua dashboard saling melengkapi dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Sekian dari penjelasan saya terkait dashboard kedua. Eh, akan dilanjutkan lagi ke Mbak Del. Baik, terima kasih atas penjelasan untuk dashboard keduanya. Di sini kami akan menyimpulkan untuk keseluruhan penjelasan bahwasanya secara keseluruhan data yang telah kami analisis dan dashboard yang telah menerapkan konsep bisnis intelijen modern yaitu mengintegrasikan data transaksi, pelanggan, pembayaran logistik, dan ulasan sehingga menjadi sebuah informasi yang bernilai, di mana di sini dapat disimpulkan dari perspektif manajemen data dan informasi, dashboard ini mendukung data-driven decision making, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempercepat monitoring KPI, serta menghasilkan insight strategis bagi manajemen untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Baik, kurang lebih seperti itu. Saya akan menutup presentasi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.